Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggi Saputra. Saya berkelompok dengan Ahmad Syamhan yang akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul penulisan kata. Pengertian penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses cara perbuatan menulis atau menulis. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan persatuan, yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Dari pengertian kata di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, pedoman umum penulisan kata. Sistem penulisan kata terbagi atas kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim. Kata bilangan, kata ganti, kata si, dan sang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Selanjutnya, kata turunan. Imbuhan, awalan, atau sisipan, atau akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk di dasarnya. Misalnya, berjalan, dipermainkan. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya, bertepuk tangan. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata dapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi atau gabungan kata, itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati aerodinamika. Jika bentuk terkait diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital, tanda hubung atau strip digunakan di antara kedua unsur itu. Misalnya, non strip Indonesia. Selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, mata-mata. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja. Misalnya, surat kabar, surat-surat kabar, kapital barang, kapal-kapal, kapal barang. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya, keanak-anakan. Gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata menjemuk ditulis terpisah. Misalnya, duta besar model liner, kambing hitam, orang tua. Selanjutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahpengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menggagas pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, anak istri Ali, ibu bapak kami. Yang ketiga, gabungan kata yang disarankan sudah padu benar ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, dama siswa puspawarna. Selanjutnya yaitu suku kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut, yaitu jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal, yaitu misalnya buah itu di tengah. Yang kedua, pemenggalan kata dengan awalan atau akhiran atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Misalnya, berjalan. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan
Dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya menutup akhiran i tidak dipisahkan pada pengertian baris. Pengalaman kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung. Pemenggalan tidak dilakukan pada sukata yang terdiri atas satu vokal, misalnya beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satunya unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Misalnya biografi, biodata, nama orang, badan hukum, atau nama lain dari yang terdiri atas dua unsur atau lebih dipenggal pada akhiran baris di antara unsur-unsurnya tanpa tanda pisah. Unsur nama yang berupa singkatan tidak dipisahkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ahmad Jamhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Jamhan, NPM 21722037. Baiklah, saya ingin melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh Bayu. F. Kata depan. Kata depan di, koma, ke, koma, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam sajalah di sini, di mana dia sekarang. Catatan. Kata-kata yang dicetak miring di dalam kalimat seperti di bawah ini ditulis serangkai. Misalnya, kami percaya sepenuhnya kepadanya. Dia lebih tua daripada saya. G. Partikel. Satu partikel lah K dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Hendak pulang tengah malam pun sudah ada kendaraan. Catatan, partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, adapun sebab-sebabnya belum diketahui, bagaimanapun juga tugas itu akan diselesaikannya. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang satu persatu, harga kain itu 50.000 per helai. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan ialah bentuk singkatan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang, nama, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya A. H. Nasution Abdul Haris Nasution. B. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. C. 1. Singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Misalnya JML titik jumlah, KPD titik kepada. 2. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri dengan tanda titik. Misalnya LL dan lain-lain, DSB dan sebagainya. Catatan, singkatan itu dapat digunakan untuk keperluan khusus seperti dalam pembuatan catatan rapat dan kuliah. D. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf lazim digunakan dalam surat menyurat. Masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya A.N atas nama, D.A dengan alamat. I. Angka dan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau angka dipakai sebagai lambang bilang atau nomor di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tulis dengan huruf kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 3. Angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat diajar sebagai supaya lebih mudah dibaca. Misalnya perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. J. Kata ganti ku, kau, kumu, dannya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan
ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, buku ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya. Tersimpan di perpustakaan catatan. Kata-kata ganti itu, ku, mu, dan nya dirangkai dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Misalnya, KTP-mu, SIM-nya. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan. Dalam penulisan makalah ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan kata maupun kalimat yang tepat. Dengan penulisan kata yang tepat, maka pembaca tidak akan mengalami salah tasfir terhadap kata dasar yang telah diberi imbuhan, dan isi dari tulisan tersebut dapat tersalurkan kepada pembaca sehingga tujuan penulis dapat tersampaikan ke pembaca. Saran, bahasa Indonesia tidak akan tetap terjaga apabila tidak diadakan pusat bahasa dan balai bahasa, serta tempat pelatihan dan pengajaran tentang tata bahasa. Maka pembelajaran bahasa di setiap kampus dan di setiap jenjang pendidikan nyata diperlukan karena akan membantu memelihara kesucian dan keaslian bahasa agar selalu terhindar dari kontaminasi budaya asing. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok saya. Apabila ada ucapan atau omongan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.